Bang. Timer masih sebentar. Ini adalah Bang Farhan dan Pak Satria untuk memberikan jawaban terakhirnya. Kita sepakat ya 2 kali. Ya, 2 menit. Silakan untuk Bang Farhan dan Pak Satria untuk memberikan jawabannya, pertanyaannya yang terakhir kali kepada pihak Kristen, dan waktu akan mulai berjalan pada saat kalian berbicara. Silakan. Silakan habiskan waktunya Bang Satria. Oke, saya punya 2 pertanyaan yang lagi saya belum menemukan jawaban, dan saya berharap Bang Rudi bisa menjawab ya, dan Pak Herman. Pertanyaan pertama adalah, kalau tiga pribadi ini memiliki entitas yang sama, bolehkah gelaran itu diberikan kepada salah satu dari pribadi? Contoh begini ya, saya memakai satu gelaran pribadi kepada pribadi yang lain. Contoh, saya menyebut Jesus Christ sebagai Holy Spirit, saya menyebut Jesus Christ sebagai The Father, atau saya menyebut The Father sebagai Holy Spirit, atau saya menyebut The Father sebagai Jesus Christ. Yang pertama, bolehkah dan adakah peristiwa semacam itu di zaman Jesus Christ? Yang kedua, saya mau bertanya, apa perbedaan nyawa dengan ruh berdasarkan Bible ya? Apakah ruh bernyawa atau nyawa memiliki ruh, atau tidak memiliki, terpisah kedua otoritas itu, atau bersatu kedua otoritas itu menjadi satu senyawa, entitas yang sama, dan gitu ya. Nah, itu aja pertanyaan saya. Silakan Bang Farhan. Ya. Oke, saya mau menguatkan dikit tentang ini ya tadi ya. Yang pertama tadi bahwa kata Bang Rudi ya, yang Bang Rudi mengatakan sejarah itu. Bang Rudi harus ingat bahwa kitab suci itu adalah sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala, dari Bapa atau dari Elohim, whatever namanya. Jadi, ketika Anda mengatakan bahwa sesuatu yang diceritakan ya sekarang pada kejadiannya masa lalu itu tidak benar, Anda harus banyak-banyak belajar di dalam kitab Anda sendiri. Di dalam kitab Anda sendiri banyak sekali ya sejarah-sejarah yang diceritakan ya, bahkan ribuan masa baru diceritakan. Ketika Anda tahu sejarah Septuaginta, kalau Anda nanti berkeinginan nanti kita diskusi dengan Septuaginta, saya harap Anda belajar historikal ya, Septuaginta itu seperti apa ketika disusun, dan seperti apa motif-motif dalam penyusunan Septuaginta. Itu saja, saya cuma menambahkan. Pertanyaan tetap 2 dari Bang Satria. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tim Muslim ya, Bang Farhan dan Pak Satria yang telah memberikan pertanyaan terakhirnya, dan langsung saja untuk dari Bang Rudi dan Pak Herman langsung memberikan jawabannya yang terakhir kali, sepuas-puasnya dan sebagus-bagusnya untuk terakhir kali, karena kita akan masuk ke sesi battle selanjutnya. Silakan. Oke, Pak Herman, saya dulu izin ya. Ya, silakan. Terima kasih. Lagi-lagi saya lihat kekeliruan memaknai apa ucapanku. Saya tidak pernah mengatakan syarat Yesus menjadi Tuhan karena dia membuat mujizat, tetapi karena memberi kuasa kepada manusia untuk menghidupkan orang mati. Maka saya tantang kalian tadi, tunjukkan satu ayat. Apabila ada manusia bisa memberi kuasa, bukan menghidupkan, aku bilang, memberi kuasa untuk menghidupkan orang mati, saya akan tinggalkan Kristen. Tetapi dikasih saya Yohanes 11. Di dalam Yohanes 11 itu, tidak ada Yesus meminta kepada Bapa di sorga, Bapa di sorga, izinkan aku menghidupkan Lazarus. Tidak ada. Yesus hanya berkata bahwa dia ada di tengah-tengah mereka. Tidak dikatakan, engkau memberi aku kekuatan. Tidak ada itu. Tidak ada. Tetapi langsung Yesus memanggil, hai Lazarus, keluarlah engkau. Sekarang, mohon diperhatikan kata-kata saya ya. Nah, yang kedua, mengenai mujizat. Betul, semua nabi punya mujizat dan berbeda-beda. Tetapi tidak ada satu nabi pun yang bisa memberi kuasa, ingat, memberi kuasa kepada orang lain untuk membuat mujizat, yang mana mujizat itu adalah menghidupkan orang mati. Tidak ada itu. Kau cari di kitab sucimu dari nomor 1 sampai terakhir, saya berani bertaruh tidak akan ada itu, kecuali Tuhan yang bisa memberikan kuasa. Ingat ya, memberi kuasa, bukan menghidupkan orang mati. Tolong diingat, nanti rekaman diputar-putar, diulang-ulang, semua ucapan saya kalian tidak mengerti dan tidak paham.
Baru yang ketiga masa lalu. Oke, biar kita lebih jelas. Saya bukakan surah itu. Saya tidak bicara masa lalu. Justru itu masa kini. Itu surah Maryam ayat 16. Itu Bisa bukan saya bantu? Sudah saya buka. Sudah saya buka. Dan ceritakanlah, buka kurung tutup kurung Muhammad, kisah Maryam di dalam kitab buka kurung tutup kurung Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri, Pakku pula ini, sorry ya, mengasingkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Ayat ini diturunkan kapan? Ketika Nabi Muhammad menjadi Nabi 610 sampai 633. Artinya kisah itu hanya terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran ada 610 sampai 633. Artinya kelahiran Nabi Isa itu 610 sampai 633. Bukan di abad 1, tidak. Saya tidak mengatakan dia menceritakan kisah di abad 1. Kalau dia bercerita kisah ke abad 1, maka ceritakanlah kisah Maryam yang terdapat di Injil. Ini dibilang di Al-Quran. Al-Quran itu kita lihat 610 bukan abad 1. Maka itu saya katakan Maryam dan Nabi Isa bukan Maria dan Yesus. Kita harus terima. Maria hidupnya di abad 1 dengan Yesus di abad 1. Maka kalau memang itu sama, harusnya ayat itu berkata, ceritakanlah kisah Maryam yang terdapat di Injil. Bukan terdapat di Al-Quran. Al-Quran 610 kok adanya. Jadi jangan keliru melihat itu. Kemudian pertanyaan tadi Bapak itu, ingat bahwa Tuhan mengatakan kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya, lihat saja manusia. Dia punya tubuh, dia punya roh, dan dia punya suara atau firman. Apakah tubuh itu adalah roh? Tidak. Apakah tubuh itu adalah firman? Juga tidak. Tetapi ketiganya menyatu di dalam satu diri namanya Adam. Demikian juga Bapa di sorga. Kejadian 1 ayat 1, kejadian 1 ayat 2, kejadian 1 ayat 3. Apakah bisa roh dikatakan Bapa? Gak bisa. Kalau sebutannya. Apakah Bapa bisa dikatakan roh, tetapi materinya Bapa adalah roh? Ya. Tetapi tidak dipanggil dia roh. Bapa tetap Bapa. Roh juga dipanggil demikian. Untuk membedakannya, Bapa yang roh dengan roh dari Bapa itu, kejadian 1 ayat 1 dan kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 1 maka dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu adalah Bapa yang adalah roh. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah, roh Bapa melayang-layang. Itu yang mana? Karena roh Bapa itu tidak sedikit pun gelap di dalamnya, semuanya terang. Sementara itu gelap karena bumi. Itu artinya roh yang keluar dari Bapa, bukan Bapa yang roh itu yang melayang-layang. Itu yang bisa saya jelaskan. Silakan Pak Herman ditambahi. Oke, ya. Jadi hanya di dalam konsep Allah Tritunggal ada yang mengutus dan ada utusan, karena mereka memang 3 pribadi yang berbeda secara kekekalan, dan itu tidak bisa dipahami oleh mereka yang menganut Allah Unitarian, hanya satu pribadi, ya. Jadi sebetulnya masalahnya adalah bagaimana Allah berkomunikasi dengan manusia, ya. Kalau di dalam Keluaran 33 ayat 20 dikatakan, Allah mengatakan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada memandang aku dapat hidup. Jadi memang Allah di dalam keadaannya sebagai roh, tidak ada manusia yang bisa melihat, ya. Jadi sekarang bagaimana mengatasi itu, ya. Jadi problem Allah itu berkomunikasi dengan manusia di dalam Muslim itu adalah, kalau tidak salah, mengatakan bahwa Allah berbicara melalui tabir, ya. Tidak tahu tabirnya bagaimana bentuknya, ya. Tapi itulah caranya Allah berkomunikasi, yaitu melalui malaikat, dan Allah bersembunyi di dalam tabir. Tetapi di dalam kekristenan, ya, kita ada mengenal Allah Anak yang diutus oleh Allah Bapa. Kesalahan selalu adalah bahwa 2 sifat Yesus ini, ya, yaitu Allah dan manusia, sering disalah tafsirkan sebagai apa yang disebut sebagai fallacy of either or, ya. Jadi maksudnya kalau dia manusia pasti bukan Allah, kalau dia Allah pasti bukan manusia. Tapi itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab adalah both and end, ya. Dia adalah Allah dan juga dia adalah manusia, ya. Tanpa natur ilahi, sia-sialah pengorbanan Yesus di atas salib, karena potensi penebusan dosa yang universal hanya bisa dilakukan oleh
oknum Allah saja, natur Allah. Ya, manusia tidak bisa menebus dosa manusia. Oleh karena itu, utusan yang akan menebus dosa manusia itu harus mempunyai natur Allah. Ya, itu dan binatang untuk menghapus dosa manusia dalam hukum Taurat hanya bersifat sementara. Dengan penebusan Yesus bersifat kekal selamanya, karena dia adalah Allah yang tidak terbatas. Ya, yaitu diutus dari surga ke dunia berarti dia preeksisten. Sebelumnya dia memang ada di surga, ya, diutus dari dunia, dari surga ke dunia. Jadi di dalam perjanjian lama juga terbukti bahwa Yesus itu memang ya sudah ada sebelum Abraham, dia sudah ada, dia mengatakan di dalam perjanjian baru, ya. Jadi Yesus itu adalah Allah yang turun dari surga ke dunia, berarti dia adalah Allah, ya, karena Allah yang tinggal di surga, ya. Jadi jelas bahwa bukti-bukti di dalam Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu memang datangnya dari atas dan turun ke dunia untuk menebus dosa manusia, sebab dia adalah dirinya Allah. Ya, terima kasih untuk Pak Herman dan juga untuk Bang Rudi Yohanes yang telah memberikan jawabannya yang terakhir ya. Dan langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sesi battle ya. Namun sebelum itu sekali lagi saya ingatkan bahwa acara ini disiarkan secara langsung di channel-channel resmi kami. Ya, yang pertama adalah ISDN Studio Channel, kemudian Farhan Muslim Channel, lalu Ngaji Metal Channel, Nyom Nyom Channel, Yai Haidar Aqua Channel, Sahabat TV Channel, Islam Bersaudara 01 Channel, Hasan Madura Channel, Penegak Islam Channel, Guntur Nugraha Channel, Al Hidayah Channel, dan channelnya Bang Rudi yaitu Rudi Yohanes Channel. Bagi teman-teman yang ingin menonton acara ini dan ingin bergabung, bisa di subscribe ke channel-channel yang telah saya sebutkan, dan bisa dilihat langsung di YouTube ya, jika ingin melihat di YouTube. Dan bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik, saran, pengajuan diri untuk menjadi narasumber, baik itu teman-teman yang berada di live chat atau yang ada di Zoom ini, bisa hubungi call center kami, yaitu +1 463 600 9009. Saya ulangi, hubungi call center kami, yaitu +1 463 600 9009 melalui WhatsApp atau WA ya. Dan bagi yang ingin masuk dan bergabung menjadi partisipan, link Zoom kami tidak pernah berubah, tetap sama seperti yang dicantumkan dalam undangan acara ini, dan bisa langsung teman-teman ke channelnya Pak Yai Haidar Aqua, karena di situ link Zoom-nya langsung tersemat ya di sana. Oke, kita langsung ke acara ketiga, sesi ketiga, yaitu sesi battle. Nah, di sini di sesi battle ini cukup panjang ya teman-teman. Ini ada 40 menit. Dan di sini saya bagi menjadi tiga bagian, yaitu 10 menit pertama, 10 menit kedua, dan 20 menit sisanya. Untuk 10 menit pertama ini, mungkin saya random aja ya, Bang Farhan sama Bang Rudi Yohanes lah. Oke ya? Iya, Nggak apa-apa ya? saya suka dengan Bang Rudi ya, nggak apa-apa. Iya, baik. Silakan untuk Bang Farhan sama Bang Rudi Yohanes, dimulai 10 menit pertama ini. Oke, terima kasih Bang Rudi jawabannya. Saya lebih tertarik dengan ini. Yuk kita bahas secara, karena topik ini adalah logika. Tolong ditampilkan Yohanes 11 ayat 41-42. Di sana Bang Rudi mengatakan bahwa Yesus tidak berkata, dia tidak meminta ya, tidak meminta. Saya tampilkan ayatnya sebentar, saya screen Bang Rudi. Kita bahas kata per kata, jadi biar gak asumtif ya. Karena kita ya Bang Rudi sebagai debater senior malu lah ya kalau asumtif seperti itu ya. Nih saya garis bawahi, yang saya kasih biru nih Bang Rudi ya. Udah saya screen ya, udah terlihat. Nah, Belum terlihat. Udah terlihat? Belum. Udah, oke. Udah ya. Yohanes 11 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadahkan ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucapkan syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkanku. Artinya yang ayat sebelumnya itu berdoa Yesus. Sekarang aku tanya kepada Bang Rudi, ya. Yesus sedang berkata bahwa Bapakku, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarku.
Ini Yesus berkata kepada dirinya sendiri atau berkata kepada Bapa, Bang? Yesus memang berbicara kepada Bapa di sorga, tetapi tidak ada Yesus meminta kekuatan seperti kamu bilang tadi, supaya dia diberi kekuatan untuk menghidupkan orang mati, sehingga kamu mengatakan Yesus mendapat kekuatan dari Bapa di sorga sehingga dia bisa menghidupkan orang mati. Tidak ada itu. Dia hanya mengucap syukur. Mengucap syukur bukan minta kekuatan untuk menghidupkan orang mati, tidak ada. Kalau kamu mau mengatakan apakah Yesus itu berbicara kepada Bapa sehingga Yesus itu adalah Bapa? Apa susahnya kau lihat debatman yang di depan kau berkata, "Halo Rudi, apa kabar?" Debatman berbicara kepada Rudi, apa susahnya? Tapi ingat, saya bukan Tuhan, saya manusia, maka ada keterbatasan dalam membuat peragaan ini. Lanjut, pasal 42. Oke, saya ke 42-nya ya. Tapi sebelum ke 42, Bang Rudi di sana jelas dikatakan dia bersyukur. Berarti apa yang diminta dipenuhi dan dia bersyukur. Kalau kita, Bang Rudi, saya logikakan sederhana saja, analogi sederhana. Saya meminta kepada Bang Rudi, saya lagi kesulitan nih, saya minta duit dong. Dan Bang Rudi ngasih duit. Ya ampun, terima kasih Bang Rudi telah memberikan aku. Ya. Pernah nggak Farhan meminta napas hidup kepada Tuhan tiap hari? Kenapa? Pernah nggak Farhan meminta tiap hari kepada Tuhan angin? Itu sudah ada dari dulu, Bang Rudi. Nah, berarti nyawa kita. makanya, dan apa salah Farhan mengucap syukur? Tidak meminta, tetapi mengucap syukur. Bisa kan? Oke. Ya, lanjut 42. Halo, suara Farhan mana? Hilang? Atau suara yang hilang? Halo, ada yang dengar? Kedengaran Bang, kedengaran. Suara Halo Bang Farhan? Farhan. Ya, sinyal ini sebetulnya sinyal ini. Ini sebetulnya sinyal ini. Ya, saya tadi juga keluar sebentar gara-gara sinyal masuk lagi dia. Halo Bang Farhan. Yesus. Ya, Ya. bersyukur ya. Halo. Ya, diulang Bang. Tadi sempat Sinyal hilang. terputus suaranya. Oh, sempat terputus ya. Oke, saya tidak akan lagi untuk itu, biar netizen yang menjawab. Dia bersyukur Siap. karena apa? Jelas karena bersyukur setelah dia menghidupkan orang dan dia bersyukur artinya Itu belum menghidupkan orang loh Farhan, jangan keliru. Makanya aku bilang masuk ke ayat 42 biar kita lihat menghidupkannya. Oke, 42 kita di Ya. sana malah akan memberi sebuah ini ya, saya skin lagi, memberi sebuah ini apakah Yesus itu Tuhan atau utusan sesuai dengan topik kita kali ini ya. Jadi biar ini netizen paham. 42-nya, aku sudah tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, ya selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingiku, jadi orang banyak tuh lagi mengelilingi Yesus, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya di sini Yesus bersyukur karena dia selalu permintaannya itu dituruti oleh Bapa, dan di sana dia mengatakan karena dia utusan lah, dia dicintai oleh Bapa. Seorang utusan pasti disayang oleh yang mengutus. Ya, di situ dikatakan memang mengutus, tetapi tidak ada Yesus mengatakan, Bapa berilah aku kekuatan untuk menghidupkan orang ini. Gak ada. Tetapi ayat 43 langsung dikatakan, dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Artinya apa? Bahwa memang itu adalah kekuatan dia sendiri. Lazarus, marilah keluar katanya. Bukan dikatakan Lazarus bangkitlah kau, tidak, tetapi keluar. Dia memerintah. Oke, berarti itu ucapan Yesus sendiri dan kekuatan Yesus sendiri. Siap. Oke, sekarang kalau gitu saya bawa ke dalam sebuah ayat. Apa yang keluar dari mulutku sesungguhnya bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa. Apa itu artinya? Apakah ayat ini salah, Bang Rudi? Ayat itu memang tidak salah. Kan sudah kujelaskan bahwa debatman, apapun yang dikatakan debatman, itu berasal dari diri debatman. Tetapi semua yang dari dalam dirinya dari diriku yang asli, Yohanes. Selesai yang daging ini. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Selesai. Artinya Yesus mengatakan bahwa apa yang diucapkannya berasal dari dia sendiri. Betul, dari Bapa, karena dia dan Bapa adalah satu. Saya dan debatman adalah satu. Oke, kita bawa kepada narasi aku dan Bapa adalah satu. Ya, Yohanes 10 ayat 30. Di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Siap. Supaya mereka semua menjadi satu. Ini semua siapa? Murid-muridnya. Ya. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau.
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya juga satu di dalam Yesus dan satu di dalam Bapa. Apakah murid-muridnya juga mempunyai hak seperti Yesus? Nah, makanya perhatikan ayat itu. Itu diucapkan Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Maka dipersiapkan Yesus. Ketika Yesus nanti ke sorga, tidak ada yang membimbing murid-murid ini untuk berbicara firman Tuhan dari kisah kejadian. Dari mana mereka tahu kitab-kitab itu belum mereka pegang? Atau banyak kitab-kitab yang hilang? Itulah sebabnya Yesus mengatakan, di dalam lidah mereka, aku taruh firmanku. Sama seperti engkau, katanya. Aku dan Bapa, katanya. Demikian juga kita, kalimat di sana kita. Bukan dibilang Bapa di dalam mereka, tetapi kita berdua. Maka di dalam diri murid-murid itulah ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing. Kok suaranya dua ya? Roh Kuduslah yang membimbing murid-murid mengenai kitab suci dari Kejadian sampai Maliaki. Dan yang akan datang sampai Wahyu. Silakan. Oke, sekarang ke 17:23-nya Bang Rudi ya. Saya suka ini menggiring logika ya. Di 17:23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Artinya di sini Bapa juga mengasihi mereka seperti mereka mengasihi Yesus dan mereka menjadi satu. Kenapa harus pilih kasih? Muridnya gak bisa seperti Yesus. Sama-sama menjadi satu. Kesatuan di situ berbeda dengan kesatuan Yesus dan Bapa. Kesatuan Kata-kata Yunani, kalau saya katakan bahasa Yunani yang dipakai sama. Saya ada bahasa memang sama. Bahasa memang sama. Contoh, dalam bahasa Indonesia bisa. Betul. Bahasa memang sama. Kalau bahasa sama, kenapa harus membedakan penafsiran? Bukan penafsirannya berbeda karena bahasa sama, tetapi karena konteks ayat itu berbicara apa. Kalau kamu baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman adalah Bapa. Saya sementara tidak membahas firman, Bang. Saya membahas satu. Bapa adalah satu. Yesus itu adalah firman. Maka kita bahas sekarang murid-murid. Saya tidak mau saya melebar dulu. Saya membahas satu. Kata tidak bisa. Dan Bapa adalah satu sama dengan ego, hen, antois. Betul. Makanya firman bersama-sama dengan Bapa, maka firman itu adalah Bapa. Firman bersama-sama dengan murid. Murid bukan Bapa. Firman bersama-sama dengan murid, artinya murid diberi kuasa bahwa firman itu ditaruh di lidah murid. Bedakan. Bapa bersama-sama dengan murid, artinya Roh Kudus di dalam murid. Murid bukan Bapa. Hanya firman bersama-sama dengan Bapa, maka Bapa. Itulah bedanya. Sekarang aku bertanya sama Farhan. Kita kembali sama. Kan ini 10 menit berbagi dua kita. Sekarang saya share screen dulu Al-Quran tadi. Saya kembali kepada sebentar, surah 28 tadi. Sabar ya. Kalau mau dihentikan, hentikan dulu karena aku cari ayatnya. Surah 28 ayat 30 tadi. Ini. Gak bisa dihentikan Bang Rudi. Oh iya, lanjut. Pikir kayak tadi kau minta berhenti maksudku. Ya, kalau sesi tanya jawab bisa berhenti. Siap. Silakan. Surah 28 ayat 30. Maka ketika dia Musa sampai ke tempat itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Sudah. Dari sebelah kanan lembah. Dari sebatang pohon. Ingat, dari sebatang pohon loh kalimat itu. Di sebidang tanah yang diberkahi. Artinya pohon itu berada di sebidang tanah. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Coba kau jelaskan bagaimana hubungan Allah, pohon, dan Musa di dalam cerita ini, dalam ayat ini. Silakan. Oke, saya jelaskan secara pemahaman grammatikal ya. Di sini harus kita pahami subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Ya, subjeknya di sini ya, ketika Allah berkata kepada Musa, Musa adalah sebagai objeknya. Nah, di sana keterangannya apa? Tempatnya. Maka ketika dia Musa sebagai objek sampai ke tempat api itu, ini ayat sebelumnya saat itu Musa berkata lagi berjalan dengan istrinya, berhentilah di sini dulu, tunggu, siapa tahu aku akan mendapat bisa membawakan api itu untuk menjadi penerang kita di perjalanan ya. Jangan lupa baca ayat sebelumnya. Dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah. Diseru dari sebelah kanan lembah, pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Ayo kita membayangkan Bang. Nih, sebelah lembah nih ya, sebelah lembah, di situ ada pohon. Di sebidang tanah yang diberkahi.
tanah Siap. itu diberkahi, atau Sinai ya, Sinai itu Ya. diberkahi, lembah Sinai itu diberkahi semua. Ada keterangannya itu lembah Sinai diberkahi di dalam ayat Al-Quran. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan seluruh alam. Apakah dari sebatang pohon aja atau dari sebuah sebidang tanah yang diberkahi? Kalimat itu mengatakan dari sebatang pohon. Dari sebatang pohon di sebidang Ya. tanah yang diberkahi. Artinya Betul. semua tanah itu diberkahi. Dan Tidak suara sebidang itu tanah, terdengar bukan dibilang seluruh gunung Sinai, tetapi sebidang tanah. Sebidang Bidang itu tanah artinya itu lembah, Bang Rudi. Bang Rudi, Enggak. itu lembah. sebidang Artinya tanah buka lembah. KBBI. Dalam bahasa Arab original itu artinya itu di situ Nah, lembah. Berarti seluruh lembah itu api, begitu? Karena Oh, dia melihat bukan. api. Makanya Bukan, sebentar. api itu dari sebatang Api pohon. Api itu cuman yang membakar semak-semak. Jadi apa Bang Rudi salah menafsirkan. Api itu sebagai petunjuk semak-semak. Saya kasih analogi mudah gini, Bang Rudi. Siap. Ketika Bang Rudi dipanggil dari kota Bang Rudi dipanggil Jokowi. Bang Rudi, kamu ke Jakarta. Karena waktu itu masih zaman Musa. Kita membayangkan zaman Musa ya, zaman Musa. Bang Rudi tidak tahu kompas ke tempat atau di mana. Bang Rudi melalui laut, ya. Di sana ada yang namanya mercusuar. Itu api, petunjuk. Oh, itu loh petunjuknya. Ini sesuai yang dikatakan oleh Musa kepada istrinya. Tunggu dulu, di sana ada api, saya lihat. Siapa tahu saya bisa mengambil itu dan nanti kita bisa membuat penerang. Bang Rudi, artinya api di situ adalah petunjuk, tanda-tanda bahwa di situ ada api. Sama Ya. ketika Bang Rudi dipanggil ke Jakarta, ada Berarti mercusuar benar. di Pelabuhan Tanjung Priok. Suara itu Api. dari sebatang pohon. Selesai. Bentar. Bukan dari api. Bukan dong, gini dong. Mercusuar itu, Ya. mercusuar itu ada di satu tempat doang di pelabuhan itu, ya. Tapi tanah yang diberkahi atau tanah kekuasaan Jokowi itu, istananya itu, seluruh Jakarta ini ya kekuasaannya Jokowi. Terus. Tanah itu kekuasaannya Jokowi. Begitu Anda masuk ke dalam Tanjung Priok, oh ini sebagai petunjuk. Apakah artinya Tuhan itu ada di api itu? Apakah Jokowi Berarti itu ada di mercusuar itu? Berarti kamu ingin mempertegas. Berarti kamu ingin mempertegas dari semua pohon yang di situ, dari semua benda-benda yang di situ, hanya dari sebatang pohonlah suara itu keluar. Kamu bertegas dari sebatang pohon. Saya Tapi tanya, dipahami apa analogi. gunanya kalimat itu dari sebatang pohon? Apa gunanya kalimat dari itu harus sebatang pohon dituliskan ini dari sebelum? menunjukkan kepada arah bahwa di situ ada pohon loh, sebatang arah sama. Nah, loh, ya. Karena lo Jakarta Berarti itu dari ada sebatang loh. pohon, Mercusuar dari di arah sana. pohon itu keluar suara. Dari pohon itulah keluar suara yang mengaku dia adalah Tuhan. Oke, Kan itu. sekarang saya ikuti. Suara itu sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang Nyata. sesuatu yang Tenet, sesuatu habis. yang abstrak atau sesuatu yang berbentuk materi. Iya, waktunya habis. Aduh, Ah. belum puasa ya. Oke, nanti dilanjut sesi kedua. Silakan. Ya. Silakan yang lain. Ya, sesi lagi. Bagian selanjutnya adalah Pak Satria sama Pak Herman. Dipersilakan 10 menit kedua. Silakan silakan. Saya tadi belum menanggapi mengenai semiotik ya. Jadi berbeda dengan Bung Satria ya. Di dalam kekristenan itu kita menggunakan hermeneutika. Mengapa saya tidak setuju menggunakan semiotik ya? Karena sifat interpretatif dari semiotik itu adalah menunjukkan kepada suatu tanda. Ya, tanda tersebut memberikan peluang bagi interpretasi bergantung kepada pemakai dan penerimanya. Ya, jadi itu bergantung kepada user. Sedangkan kalau tanda di dalam Alkitab itu bermakna negatif di dalam 1 Korintus 1 ayat 1:25. Ya, Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani menghendaki hikmat, tapi kami memberitakan Kristus yang disalib. Ya, semiotik juga mempelajari sistem-sistem aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Ya, yang jadi repot adalah interpretannya, pemakna. Adalah konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna ya tertentu, atau makna ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk. Makna yang ada dalam benak seseorang. Sebuah tanda yang bisa direkonstruksinya di luar pandangan umum. Jadi ini sangat subjektif dan sangat objektif karena pemahaman itu tergantung kepada apa yang ada di benaknya, wawasan berpikiran dia gitu loh. Silakan. Ya, jadi ini yang fatal dan keliru sekali ya. Yang menurut saya Pak Herman ya. Kenapa? Barusan ada kecelakaan berpikir yang dilahirkan dari
eh, rekan Bapak, yaitu Bang Rudi, hanya berdasarkan hermeneutika. Tapi kalau semiotikanya, Musa akan dianggap manusia yang menghinakan Tuhan kalau dia tidak menyembah pohon itu. Lantas kenapa dia tidak sembah pohon itu? Kalau memang dia tahu bahwa pohon itu mengaku dirinya Tuhan. Kalau berdasarkan hermeneutika, maka akan terjadi kecelakaan berpikir, kesesatan berpikir, logical fallacy. Kalau hanya berdasarkan arti, tapi semiotika, Musa tidak menyembah pohon itu. Berarti Musa adalah pembangkang. Berarti Musa sedang menghinakan Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah mengaku. Satu sisi, Musa juga mengikuti perintah Tuhan. Yang ngakunya suara Tuhan itu keluar dari pohon itu. Dia ikuti, tapi kenapa tidak dia sembah? Dan tidak dia bawa pohon itu, dan tidak dia jadikan pohon itu tempat ritual ibadahnya. Dan dia tempat dia bertanya. Nah, ini yang saya bilang, hermeneutika itu dalam mempelajari soal keterangan-keterangan yang sudah tertulis, yang dibungkus secara tekstual, yang dibalut secara tekstual, bahkan hermeneutika itu tidak cukup kalau belum memenuhi syarat. Ya, ada lagi selain konteks, subteks, dan tekstual, ada lagi genoteks dan fenoteks. Nah, kelima diskursus ini dibutuhkan lagi dukungan soal pemaknaan yang biasa disebut dengan a priori dan a posteriori, supaya tidak terjadi pergeseran makna. Pada akhirnya, kalau hanya merujuk kepada hermeneutika, barusan kita mendengar kan, ada perdebatan yang justru yang dipertontonkan oleh Bang Rudi, menurut saya, ya hanya berbenturan dengan tekstual aja, arti dari teks itu tadi. Tapi konotasi makna yang sebenarnya kan tidak dirujuk gitu loh. Sederhana semiotik itu, tetapi dia sangat berfungsi. Dan yang kedua ya, Pak Herman, saya ada beberapa hal yang saya sepakati dari Pak Herman, tapi sebenarnya saya lebih tertarik, lebih ingin ya Bang Rudi juga nimbrung dan diskusi, tapi nanti mungkin sesi selanjutnya. Saya belum terjawab soal pertanyaan nyawa dan roh itu, dan saya berharap Pak Herman coba mengulang penjelasannya kembali soal nyawa dan roh tadi. Jadi manusia itu ya, kalau menurut kepercayaan saya terdiri dari dikotomi, ya, yaitu bagian yang terlihat, ya. Bagian yang terlihat itu adalah tubuh manusia, ya, otak, paru-paru, hati, ya, usus, ya, itu yang terlihat, ya. Bagian yang tidak terlihat itu biasanya terdiri dari roh, ya, dalam bahasa Ibrani-nya ruah atau Yunani-nya noma, bahasa Ibrani-nya, dan jiwa, roh dan jiwa. Ya, roh dan jiwa ini tidak dijelaskan perbedaannya secara tajam, tetapi sebetulnya secara teologis maknanya sama. Ya, kalau nafas, ya, nafas itu bahasa Ibrani-nya nesamah, ya. Nesamah, nafas itu adalah hembusan nafas Allah yang menghidupkan manusia. Itu di Kejadian 2 ayat 7, ya. Jadi yang dihembuskan itu adalah nesamah, nafas hidup, ya. Itu juga merupakan bagian yang tidak kelihatan. Jadi selain roh, selain jiwa, selain nafas, juga mungkin ada pikiran, hati nurani, ya. Itu adalah hal-hal yang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat, ya. Dan kalau kita tidak merumuskan hal itu, ya. Ya. Kembali lagi tadi mengenai semiotik, ya, semiotik itu tidak mempunyai pijakan, tidak mempunyai dasar yang absolut, ya, tapi berdasarkan aksioma, ya. Keputusan terakhir daripada sistem semiotik ini tergantung kepada si penafsir, terlepas daripada, kalau di dalam Kristen itu terlepas daripada wahyu Allah. Ya, jadi menurut saya itu sangat subjektif, ya, karena sedangkan di dalam hermeneutika itu jelas, ya, gramatika sama historika sama juga teologetika, ya. Nah, sekarang Bapak tadi kan mengatakan mengenai aksioma, ya. Saya bisa share screen sedikit mengenai aksioma ini, ya. Aksioma ini kan tergantung kepada tempat yang bisa dilihat oleh manusia.
manusia ya. Ya. Sehat, ya. Penjelasannya aja langsung Pak. Waktu kita sedikit soalnya Pak. Ya. Di pause ini Pak Satria. Jadi ada waktu untuk share screen. Silakan Pak. Aksioma itu tidak selalu yang absolut ya, sepanjang sejarah selalu berubah dari rasionalisme lawannya empirisisme, positivisme, kritisisme. Ini aksioma, jangan dipotong Pak. Ini aksioma yang membuat semua filsafat yang bikin semua aksioma itu berubah karena tidak tetap. Ya, tetapi kalau berdasarkan Alkitab itu firman Tuhan adalah kekal, ya. Jadi semua kalau berdasarkan aksioma pasti relatif, ya. Ya, tidak merupakan suatu kebenaran yang mutlak, tidak absolut, ya. Kalau hanya berdasarkan aksioma itu tidak penjelasan. Ya, mohon maaf Pak, era postmodern justru filsafat sudah semakin berkembang. Kebenaran itu tidak hanya berbenturan dengan kebenaran objektif dan subjektif, tetapi intersubjektif, dan ketiga kebenaran itu membutuhkan aksiomanya masing-masing. Tidak perlu hal yang konkret tapi abstrak juga mewakili. Tapi saya tertarik dengan ketika Bapak mengotak-ngatik soal ilmu semiotika. Kita tidak bisa lupa dengan ada sejarah, dan saya lupa negara apa, ya, akibat dari penerapan hermeneutika. Apa itu? Racun, mohon maaf Pak. Itu penerapan hermeneutika, meminum racun. 961 nyawa yang hilang. Kalau saya tidak salah, hermeneutika. Apakah hermeneutika itu pada akhirnya justru membawa dampak yang positif? Tidak serta-merta. Kalau untuk memaknai hal yang abstrak, tidak cukup hanya hermeneutika. Karena yang dibedah ini hal abstrak. Kalau hal abstrak yang dibedah, bagaimana mungkin? Dan seorang Paulus sendiri, pelaku semiotika, Pak, mohon maaf. Kenapa? Apakah dia membawa kitab? Sehingga dia menggunakan hermeneutika terhadap kitab-kitab sebelumnya? Tidak. Dia berdasarkan suara dan pengakuan dia telah bertemu dengan Jesus Christ. Dan itu semiotika. Kenapa dia bisa yakin itu Jesus Christ? Kenapa dia tidak menganggap bahwa itu iblis? Kenapa dia tidak menganggap itu malaikat? Atau kenapa tidak menganggap itu manusia yang memiliki ilmu sihir? Karena semiotika juga. Kan begitu. Okay. Dan kenapa Paulus dianggap sebagai rasul? Berdasarkan apa? Hermeneutika atau semiotika? Kan begitu, Pak. Ya. Jadi kembali lagi ya, ada suatu garis merah yang terus berlanjut sampai hari ini berdasarkan penafsiran Alkitab. Ya, mulai daripada Tuhan Yesus sendiri, para rasul, murid daripada rasul, bapak-bapak gereja, dan para teolog. Setahu saya 2,5 miliar ya orang Kristen yang terdiri dari 3 denominasi utama, Ortodoks, ya, Protestan, dan Katolik dengan semua denominasinya tidak mempunyai perbedaan pendapat atas ajaran-ajaran yang prinsip di dalam Alkitab, ya. Dan sekarang dengan adanya modernisasi ini, ya, ditambah lagi dengan dibuat suatu ilmu, ya, yang memperkuat, ya. Tidak ada seorang teolog, ya, berdasarkan hermeneutikanya, ya, yang benar, ya, bisa keluar dari garis merah itu karena sudah diteruskan mulai dari para rasul yang murid para rasul itu. Tetapi Anda harus bedakan, ya, antara hukum atau preskripsi yang tertulis dalam Alkitab dengan pelaksanaan, ya, penafsiran. Selalu akan penafsiran. Tiap-tiap agama selalu ada aspek-aspek yang bidatnya. Demikian juga di kekristenan selalu ada aspek bidat yang menyimpang dari Alkitab. Tetapi untuk apa? Saya tidak mempersoalkan itu, karena itu hanya sempalan-sempalan saja, ya. Tetapi ya saya kira 95% itu mungkin lebih daripada kekristenan itu tidak mempunyai perbedaan pendapat karena ada garis merah berdasarkan hermeneutika, sistem hermeneutika yang dulu belum tertulis, sekarang sudah dalam bentuk tertulis oleh para teolog, ya. Jadi tolong dibedakan antara ajaran-ajaran hermeneutika yang benar, yang lurus daripada mereka-mereka bidat atau sekte-sekte yang sesat. Habis waktunya 10 menit. Ya, waktunya habis. Dan sekarang tersisa 20 menit. Seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang 20 menit terakhir ini akan digunakan bersama-sama oleh masing-masing kedua tim, baik tim Muslim dan tim Kristen. Jadi sekarang dipersilakan untuk kedua tim untuk langsung berbicara, namun tetap ada rule-nya, ya, untuk tertib. Silakan dimulai.
Saya sedikit saya tentang Bang Hirman ya. Ya. Bang Hirman tolong dibuka KBBI apa aksioma itu dan apa semiotika itu. Bang Hirman tadi saya garis bawahi, saya underline ucapannya bahwa semiotika itu seperti aksioma. Kayaknya Anda salah memahami dari arti aksioma. Aksioma adalah sebuah kebenaran yang diterima secara mutlak tanpa membutuhkan bukti. Sedangkan semiotika justru menjadi jembatan kita untuk menemukan sebuah bukti-bukti melalui tanda-tanda. Ini yang dari debat-debat Kristen ini memahami kosakata, makna terminologi, makna dari epistemologis ya, eskatologi, kehidupan ke depan seperti apa, dimanai seperti zaman sekarang padahal itu ayat untuk kehidupan ke depan ya, terus anakronisme ya, ayat-ayat kejadian-kejadian masa lalu dibawa ke dalam pemikiran masa sekarang. Jadi terjadi kesemerawutan mereka dalam pola pikir karena apa? Mereka tidak memahami ya dasar-dasar dalam berdiskusi. Mereka sangat-sangat lemah dalam pemahaman kaidah-kaidah dari kaidah-kaidah KBBI. Ini yang sangat saya sayangkan dari saudara-saudara saya dari Kristen. Silakan Bang Satria. Dan satu lagi yang perlu dicatat, saya tambahkan ya Pak Herman. Satu lagi yang perlu dicatat adalah soal hukum kausalitas sebab akibat. Sebab dulu atau akibat dulu? Sebab itu semiotika, akibat itu hermeneutika. Mana yang lebih tua? Mana yang lebih dulu? Kausalitas, sebab akibat. Nah, law of attraction juga, semiotika. Nah, jadi kalau boleh saya izinkan menguji salah satu dari narasumber ya yang merujuk kepada Bang Rudi yang terhormat, saya mau tanya, saya mau menguji semiotika. Saya mau tanya, kenapa Musa tidak menyembah pohon itu, sedangkan Bang Rudi mengatakan pohon itu telah mengaku Allah? Oke, terima kasih. Buka ayat 33-nya. Tolong dibuka ayat 33-nya. Siapa bilang Musa tidak menyembah pohon itu? Siapa bilang? Oke. Kita buka ayat 33-nya, 28-33. Ya, mana alat minta ada? Oke, langsung ku share screen aja. Baik, aku buka, Bang. Sudah ku share screen. Lihat ya. Di ayat 30, wahai Musa, itu dari sebatang pohon. Ingat, kalian bicara tentang KBBI. Di sini ada jelas dikatakan ya, dari sebatang pohon. Dari itu menunjuk sebuah sumber atau tempat ya, dari sebatang pohon. Ingat, tidak bisa diganggu-gugat ini. Di sebidang tanah, bahwa pohon itu berada di sebidang tanah yang diberkahi. Berkeluar suara, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Ingat, semua orang Yahudi, nabi-nabi Yahudi, kalau mendengar suara Tuhan dia takut, tunduk dan taat. Kita baca ayat berikutnya. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka ketika dia Musa melihat bergerak-gerak, seakan-akan seorang yang gesit, dia lari berbalik ke belakang dan tanpa menoleh. Allah berfirman, wahai Musa, kemarilah dan jangan takut. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang amat. Dari sini jelas Musa dipanggil lagi oleh Tuhan itu. Ya, dari batang pohon tadi yang sama. Ya, termasuk orang. Ingat, baru dikasih dia kuasa. Masuklah tanganmu dan segala macamnya. Kalian baca saja. Ayat 33. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, sungguh aku. Bayangkan, pada saat itu Musa menjawab, ya Tuhanku di depan sebuah pohon. Ya, ya baik. Oke, udah cukup Bang Rudi. Ya nggak usah dipanjangin lah. Intinya orang Yahudi kalau mendengar suara Tuhan pasti tunduk dan taat, sujud. Ya, jadi itulah dia kekurangan hermeneutika. Saya padahal nuntut tadi di mana Musa menyembah pohon. Catat yang perlu digarisbawahi. Tentu seharusnya Musa itu konsisten. Sekali dia murtad, dia akan dianggap murtad. Tetapi Musa itu dalam rangka komunikasi atau dalam rangka sedang menyembah, dalam rangka sedang beribadah. Tentu. Oke, sekarang saya tanya, bagaimana sikap seorang ketika bertemu dengan Tuhannya? Bagaimana? Bagaimana sikap seseorang Nabi bertemu dengan Tuhannya? Bertemu dengan berkomunikasi berbeda. Ya, berkomunikasi dengan Tuhannya, silakan. Ya, maka dia akan tentu menjawab. Bagaimana sikap bagaimana sikap seorang Nabi berkomunikasi dengan Tuhannya? Silakan. Ya, tentu dengan penuh kemuliaan dan rasa hormat. Terlepas seluruh rasa hormat itu bagaimana? Coba tunjukkan rasa hormat. Sikap hormat bagaimana? Ya, apakah ya Tuhan bisa begini? Tidak mungkin. Tuhan, ya nggak bisa. Orang harus tunduk dan taat, sujud.
Iya, jangan Mana bisa dilempar. di hadapan Tuhan kita nggak Itu sujud? sudah pasti, itu sudah pasti, itu sudah pasti. Nah, Tetapi di sini, kalau sudah pasti apa sebentar. lagi? Iya, maka itu saya bilang di sini kekurangan hermeneutika. Saya mau tanya, apakah Musa konsisten dalam hal ini sampai akhir hayatnya dia menyembah pohon itu atau tidak? Semiotika ini. Itulah yang kita dapat dari Al-Quran. Musa Kemana murtad? pohon itu pertanyaan kita. Kandai kata Nah, ada tertulis, kita bisa baik. melihat. Sangat luar biasa. Di dalam Sama Al-Quran seperti Bible. Bible dijelaskan, Musa setelah itu Benar. pergi meninggalkan pohon itu. Karena Benar, dia disuruh diperintahkan untuk menyeberangkan bangsa Israel ke Baik. tanah Kanaan. Kalau di dalam Bible. Yang Baik. kedua, di sana Tuhan hadir mengganti jadi tiang awan, tiang api. Tidak lagi dari sama api. Ya, baik Bang Rudi. Nah, di situ dia artinya Bang Rudi, ya. Kalau di dalam Al-Quran sendiri, di dalam agama Islam sendiri, justru makom atau derajat Musa itu sangat tinggi sekali ya. Sangat ditinggikan sekali di situ derajatnya. Tidak ada dikatakan di dalam keterangan Al-Quran itu murtad. Kalau Al-Quran menganggap dan mengartikan bahwa pohon itu adalah Tuhan, maka Al-Quran seharusnya mengatakan Musa telah murtad. Kenapa? Karena sampai pada akhir hayatnya dia tidak menyembah pohon itu. Tuh pohon Tuhan itu sendiri yang mengaku dari sebatang pohon. Iya, Baca ayat benar. 30. Benar. Artinya dari sebatang pohon, wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhan, Tuhan seluruh alam. Ya, Apalagi? jadi ini soal Ini sudah begini ya. pengakuan. Jadi begini, ketika jadi saya teringat dengan keterangan Bang Rudi juga. Saya mohon maaf saya menganggap tarian diksi. Bagaimana kalau saya jelaskan soal kekuasaan tadi? Ada nggak manusia yang memberikan kuasa kepada manusia lain untuk melahirkan satu kejadian atau peristiwa yang di luar dari kemampuan manusia itu sendiri? Ada. Pada saat Nabi Muhammad itu, ya di zaman peperangan, ya kalau Bang Rudi siap murtad, ya saya jelaskan ini cerita sejarah Nabi Muhammad pada saat perang. Ya Nabi Muhammad meminta Jabir untuk mengambil satu genggam gandum, dan gandum itu dijadikan Jabir ya atas perintah Nabi Muhammad untuk memberi makan 1000 orang. Itu memberikan kuasa, manusia yang memberikan kuasa loh. Apakah Bang Rudi siap murtad kalau begitu? Siap mualaf? Tadi keterangan Bang Rudi begitu. Ada Saya tidak manusia siap yang walaf memberikan- jika bisa Iya. memberi kuasa untuk menghidupkan orang Nah, mati, ini bukan yang makanan. saya bilang. Yesus Nah, pun memberikan 5.000 orang. Nah, Kalau memang Nah. begitu, Yesus sering Baik. memberi kuasa, saya tetapi siap. menghidupkan orang mati. Baik. Oke. Menghidupkan orang mati itu. Dan untuk kamu bilang cerita, tidak Baik. pernah tercatat di dalam sejarah Baik. dunia bahwa ada Baik. dari segenggam gandum bisa memberi Ya. puluhan ribu orang makan. Saya Ya, belum pernah baik. dengar itu sejarah dunia. Baik, berarti Bang Rudi kurang membaca. Begini ya, saya juga siap murtad Bang Rudi. Kalau ada di dalam Bible keterangannya, Yesus membelah lautan menjadi 12 jalan. Saya siap murtad. Seperti Nabi Musa. Saya siap. Kalau soal tarian diksi, itu tidak bisa dijadikan satu klasifikasi untuk kita merujuk satu kebenaran. Karena Begini. penempatannya. Kalau Yesus memang betul kamu bilang bahwa Iya. mukjizat masing-masing nabi berbeda-beda. Tetapi memberikan mukjizat menghidupkan orang mati, kuasa loh. Memberikan kuasa menghidupkan orang mati. Ya. Memberikan kuasa untuk membela laut, itu Tuhan yang memberi kuasa kepada Musa untuk membela laut. Memberikan kuasa untuk menghidupkan orang mati, Al-Quran pun mengatakan kuasa Allah. Ya, sebenarnya kalau kita mau ulik ya, oke 1 menit lagi. Sebenarnya kalau kita mau ulik, apalagi soal keterangan Bang Rudi ketika firman itu sudah ada di dalam lidahnya para murid-murid. Artinya firman sedang berfirman, atau firman itu diwariskan, atau firman. Jadi kesannya begini ya, kalau kita hanya merujuk kepada hermeneutika, maka semua orang akan bisa saja ya memberikan pemaknaan sesuai dengan keinginannya ya, atau sesuai dengan penafsirannya, tergantung otoritas itu sendiri yang melahirkan. Tapi sebenarnya kalau kita mau berlaku fair juga ya, di sini kan ada logos ya, apalagi terangan Pak Herman soal logos, saya kira berkali-kali saya tekankan logikos dan logos. Logos itu tetap membutuhkan nalar, bukan firman itu logos, enggak gitu. Jadi firman yang keterangan Tuhan yang diberikan kepada manusia itu disebut dengan logos ya. Komunikasi itu kan berlanjut gitu loh. Nah, itu disebut logos. Oke, sekarang saya tanya Bapak, sebentar, saya tanya dulu Bapak. Menurut Bapak, apakah Tuhan yang Bapak sembah itu berfirman? Jelas. Dalam bentuk apa? Suara, gelombang, atau apa? Silakan. Kalau kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, itu melalui perantara yang bernama Jibril, malaikat. Oke, sekarang dari sebelum Nabi Muhammad sampai ke Adam. Kalau sebelum Nabi Muhammad saya belum begitu mengetahui, tetapi yang saya ingat adalah keterangan itu tidak berdasarkan malaikat. Musa, ya, tidak berdasarkan keterangan malaikat. Artinya apakah Tuhan yang Bapak sembah itu langsung berbicara langsung kepada Nabi? Ada
Ada. Nah, dalam bentuk apa? Coba jelaskan. Gelombang suara kah? Zat kah? Atau apa? Oh tidak, itu dalam bentuk entitas, dalam bentuk yang abstrak juga. Jadi kita tidak, sebentar. Ya, Suara jadi kalau tidak abstrak suara loh. Ya, Suara itu bukan abstrak. Ya, nah tapi kan kita tidak, itu kan sepotong-sepotong ya. Bahkan ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan itu ada proses ya. Proses bahkan mereka sendiri mengotak-atik tubuhnya Muhammad supaya dia bisa masuk pada satu dimensi yang sangat tekanannya saya nggak Saya tahu tidak ya, tanya gelombang itu dan Pak, frekuensi. yang saya tanya Iya. suara tadi itu. Ya, Bagaimana? jelas Dan ada ingat, dua. mengenai surat Misra itu Nabi Muhammad sedang bermimpi. Hadisnya ada. Dibangunkan, proses. bangun-bangun. Iya, ada dua jenis proses ketika Nabi Muhammad menerima firman. Yang pertama melalui Jibril, yang kedua langsung. Jadi keduanya Yang mana langsung Pak? Yang mana langsung? Isra Mi'raj. Karena Allah berkata dia kalau berfirman melalui tabir. Isra Mi'raj. Waktu di Isra Misra, Perintah salat. kalau Bapak bilang Isra Misra itu Allah berfirman langsung kepada Nabi Pak. Iya, benar. Kenapa tidak tertulis di Al-Quran perintah sholat 5 waktu? Tidak secara spesifik ya, artinya disebutkan dengan sholat itu ada berapa rakaat dan lain sebagainya, tidak spesifik itu. Kalau mau dispesifik dan dibuat detail, maka mau setebal apa itu kitab suci? Tidak masalah mau setebal apa Pak. Tidak masalah. Kita tidak kalau, bicara tidak tebal masalah. tidaknya. Buktinya hadis-hadis tebal-tebal. Iya, Tak masalah 10 jilid, 20 jilid. Ya, tidak masalah. Yang boleh mengucapkan tidak masalah itu adalah pelaku orang yang menerima firman. Baru berhak mengatakan tidak masalah. Sementara kita tahu bahwa firman Tuhan terletaknya di Al-Quran. Kenapa justru di hadis? Karena itu Allah berbicara secara langsung. Kenapa di hadis? Kenapa tidak di Al-Quran? Konteks subteks ya, ingat ya, teks, konteks, subteks. Kalau di dalam agama Islam itu kan ada asbabun nuzul ya, sebab muabab turunnya ayat. Sebab Siap. itu dijelaskan di dalam hadis. Kalau mau ditempelkan di dalam Al-Quran, mau setebal apa itu Al-Quran? Itu nggak alasan itu Pak, mau setebal apa? Contoh, karena contoh, tidak alasan, ya. kisah Nabi Idris. Kenapa Ya. lebih lengkap di Wikipedia daripada di Al-Quran? Oke. Udah Surah dijawab di Maryam. dalam Al-Quran. 56 dan 57. Baik. Udah dijawab di dalam Al-Quran. Ada ayatnya. Apabila pohon-pohon dan ranting-ranting itu dikumpulkan, ya, yang ada di bumi ini dikumpulkan, dijadikan penanya dan seluruh air lautan itu dijadikan tintanya, maka tidak akan bisa menuliskan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maaf Pak, Sederhana bahasa itu. Wikipedia nggak habis setinta segini untuk menuliskan kisah Nabi Idris. Nggak habis tinta sebotol. Tidak habis. Bapak mau membenturkan soal teknologi yang sekarang lahir ya, hologram dengan peristiwa di masa lalu. Saya tidak Itu kan membenturkan itu. enggak. Semua yang di Wikipedia Koheren Pak, saya keterangan tulis pun pakai tangan. Tak habis tinta sebotol Pak. Ku tulis pakai tangan itu. Tidak habis satu botol. Penempatan analogi Bapak kurang tepat. Kalau kita bicara Kenapa hal yang kurang abstrak. tepat? Jelas perintah itu. Coba buka surah Maryam 56-57. Ceritakanlah kisah Nabi Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Bahwa dia seorang yang soleh, kalau nggak salah sabar dan soleh. Ya. Nah, ternyata ketika saya merujuk kepada Wikipedia, cerita itu banyak sekali, melebihi daripada apa yang di Maryam Al-Quran. berapa? Maryam berapa? Surah 19 ayat 56-57 itu. 5657. Iya. Ya. Iya. Baik, Bapak sekarang begini ya. Kenapa tidak ada definisi di dalam Bible soal istilah-istilah? Kenapa Wikipedia punya, Bible nggak punya? Firman adalah, contohnya definisinya ya, atau sejarahnya, atau secara detail apa gitu, silsilah keluarga dan lain sebagainya lah. Misal, Wikipedia jauh lebih detail. Kalau mau kita kumpulkan ya, kata per kata, definisi sejarahnya, terminologinya, epistemologi. Bedanya di dalam Bible, di dalam Bible tidak. Di dalam Bible Pak, sebentar. Ya. Di dalam Bible tidak ada dikatakan ceritakanlah kisah Yesus yang ada di dalam Bible. Enggak seperti itu. Ya. Dan kami merujuk kisah itu di dalam Bible dan di Wikipedia tidak beda jauh. Tetapi kisah Nabi Idris, Bapak boleh uji. Di Wikipedia dengan di Al-Quran lebih hebat yang di Wikipedia Pak. Intinya Wikipedia lebih spesifik bahkan dari Bible kalau soal itu Pak. Siapa bilang? Contoh tentang kelahiran Yesus. Apa yang di Wikipedia itu adalah saduran daripada Bible. Tetapi kisah Nabi Idris, apa yang di Al-Quran hanya terdapat 2 kisah. Sementara di Wikipedia banyak sekali. Bahkan Wikipedia jauh melampaui Bible kalau bicara soal itu ya. Kenapa? Wikipedia Tidak bukan bisa. hanya bicara soal aspek ketuhanan. Sebentar. Contoh, buka Bahkan satu. aspek-aspek yang sifatnya eksakta, fisika, kimia, matematika. Wikipedia lebih detail. Bukalah menjelaskan Pak. soal itu. Contohnya Ya, tentang begini. Alkitab itu. Sebutkan. Bapak kan
begini, Bapak kan membuat satu value ya, ukuran nilai antara Wikipedia dengan kitab suci. Wikipedia jauh melampaui kitab suci kalau Bapak merujuk pakai analogi itu. Kenapa? Wikipedia Tetapi saya menjelaskan seluruh katakan aspek. tentang isi Alkitab loh Pak. Saya tidak bilang tentang komputer, tentang Karena pesawat suci, terbang. ya. Tidak saya ceritakan. Cerita tentang apapun yang di dalam Wikipedia tentang Bible, itu nggak jauh beda. Baik. Tetapi cerita tentang Nabi Idris di Al-Quran dan di Wikipedia, jauh sekali bedanya. Ya, Bapak tahu nggak keterangan Wikipedia soal ilmu agama itu juga diadopsi dari hadis? Bapak tahu nggak itu? Silakan, itu mengenai ilmu agama hadis. Saya bilang kitab suci sekarang. Misalnya, di Bible misalnya, cerita tentang Raja Daud. Buka di Wikipedia, itu ada semua di dalam Bible, ceritanya itu. Ya, apapun keterangan tentang agama Islam yang ada di Wikipedia itu diadopsi dari Al-Quran dan hadis. Bapak percaya itu? Saya nggak tahu. Yang saya tahu sekarang ini, saya hanya meneliti Idris itu. Kenapa di Wikipedia itu lebih lengkap daripada di Al-Quran? Nah, kenapa Bapak memakai parameter atau tolak ukurnya itu Wikipedia dan kitab suci? Kalau pakai standar itu, tentu Wikipedia juga jauh melampaui Bible. Oke, Kenapa? sekarang Wikipedia silakan. bicara soal fisika, kimia, Silakan. geologi. Silakan Bapak ambil kisah Nabi Idris. Saya ingin tahu. Mana lebih hebat, di Al-Quran atau di hadis atau di tempat lain? Karena banyak cerita-cerita Islam. Banyak cerita-cerita Islam mengenai Nabi Idris. Dia adalah orang yang pertama menulis. Oke, Dia adalah orang pada menjahit. Bang Rudi, gantian saya kasih analogi kepada Anda. Kitab KUHP itu disadut dari dari pasal-pasal utama dari Undang-Undang Dasar 45. Kenapa yang lebih tebal dan lebih lengkap dari KUHP? Penjelasan dari kitab-kitab hukum di Indonesia. Siapa bilang KUHP dari Undang-Undang Dasar 1945? Penjabaran nilai-nilai moral, Itu Anda dari tahu nggak penjabaran nilai-nilai hukum moral? Belanda itu, hukum Anda Belanda. menggunakan parameter yang kosong. Tidak bisa, itu bukan Sekarang kosong, saya tanya, berisi. sebentar, gantian Rudi. Ya, kalau kamu sama saya nggak bisa seperti tadi. Saya katakan ke kamu. Sekarang tanya orang Wikipedia yang menulis Wikipedia, sumber utamanya dari mana untuk menuliskan itu? Apakah dari Al-Quran atau dari pikiran mereka sendiri? Tidak mungkin, saya tidak tahu dari mana. Kenapa itu Dari kalian mana tutup? kita tahu gimana? Kenapa Berita kalian utama tutup? itu Bilang kan sama Wikipedia, kalian sudah menista. Tidak ada itu di dalam Al-Quran. Tidak Kenapa fair. kalian tambah-tambahin? Itu Inilah terlalu pemikiran kanak-kanak. parameter Itu terlalu kanak-kanak. Tidak kekanak-kanaan. Parameter You nanti nigga, seperti you ini. nigga, Anda you nigga, mengatakan, fuck you, Anda saya bitch. katakan, Fuck you. Anda saya katakan tadi kan sudah saya bilang, parameter Anda bahwa Wikipedia adalah lebih lengkap daripada Al-Quran. Sekarang saya tanya, Wikipedia menceritakan itu, sumber utamanya, pokok utamanya dari Al-Quran enggak? Saya nggak tahu. Kalau menurut Al-Quran ada dua. Kalau Anda nggak tahu, Saleh. berarti sama saya pertanyakan kepada Anda. Kisah kejadian, kitab-kitab Sekarang kejadian, saya tanya itu dirimu, lebih lengkap mana? benar nggak? gantian. Benar nggak? Dari tadi Benar Anda nggak ngomong Nabi terus. Idris Rudi, pintar menulis? kamu nggak bisa. Benar kalau nggak ngomong Nabi saya Idris seperti itu. penjahit? Rudi, hargai waktu saya. Kamu tadi udah terlalu banyak waktu makan. Saya baru ngikut. Sekarang saya tanya, kitab kejadian dengan penjelasan secara sains tentang ilmu, bagaimana langit dijelaskan, bagaimana bumi diciptakan, bagaimana diciptakan, lengkap mana Wikipedia dengan Bible Anda? Semua yang ada. Kenapa lengkap mana? Otak nating, saya bilang. Sebentar. Ya. Tidak pernah Bible mengatakan. Jawab dulu. Tidak pernah Bible mengatakan. Tidak Ya pernah dijawab Bible. dulu. Lebih Dijawab lengkap, dulu, harus fair lebih dong. lengkap mana? Harus fair. Ya, aku harus jawab. fair. Aku jawab. Lebih lengkap mana saya tanya? Ayo, parameter harus konsisten. Kalau itu Standar kamu bilang, profesional. tidak bisa Standar begitu. harus konsisten. Tidak Sekarang bisa saya begitu. tanya, penjelasan alam ayat Tidak kejadian, ada penjelasan Wikipedia. penciptaan, Sebentar. lebih Wikipedia lengkap mana? tidak ada menerangkan yang di dalam Bible. Tidak ada keterangan di situ. Oh, tidak bisa. Apa yang ada di Bible tidak ada Wikipedia apa-apa. tidak menjelaskan. Ada Ini di dalam keterangan Wikipedia. daripada Bible. Itulah yang Sekarang membuat aku buka. orang-orang kenapa Aku berpikiran buka bahwa kisah apa yang ada di Idris. Bible, penciptaan Perhatikan. alam semesta itu adalah nothing. Bullshit. Karena apa? Jelas di sana lebih lengkap apa yang dikatakan Wikipedia, penciptaan secara sains, penjelasan bagaimana. Wah, berarti kamu juga menghina kitab sucimu dong. Berarti kamu tidak langsung mengatakan Wikipedia lebih lengkap penciptaannya dan tadi Kita kan parameternya sedang dia ya, menggunakan para Ini, kita kan ini. sedang menggunakan standarnya Sebentar. Pak Budi. Tidak. Iya. Lihat. Ikutin. Tidak, Dor. Tidak. Adalah Ini tidak. kamu Begini. argumenating. Loh, yang Tidak pakai argumenating. siapa tadi? Nah, ini. Yang pakai argumen Sebentar, bedakan. Argumen saya begini. Coba lihat di layar. Nabi Idris alaihissalam. Ini dia ini. Ini dijelaskan mengenai kitab suci yang ada di dalam Al-Quran. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang nabi yang Sekarang kita bisa di Google itu. Sekarang klik di Wikipedia, kalau mau adil,
penciptaan alam semesta. Oke, kubuka. Ingat ya, sebentar, kubuka. Ini dibilang tentang di Al-Quran ya. Sekarang kubuka pencipta langit dan bumi. Maaf sebentar Bang Rudi, maaf. Tolong waktunya timer di pause dulu. Tadi siapa yang gambar ya? Itu iPhone dari orang luar negeri, interupsi. Moderator itu orang luar negeri itu, hacker itu. Tolong di kick saja itu. Iya. Kalau seperti itu. Untuk para host tolong di kick. iPhone namanya iPhone. Apakah sudah keluar? Sudah. Oke, lanjut. Maaf, ada sedikit gangguan tadi. Oke, Rudi, saya mau menurunkan tensi saya. Kita debat senior, saya jelaskan kepada Anda, yang memakai pertama kali parameter Wikipedia itu Anda. Orang yang berargumentasi menggunakan parameter harus lulus uji dari sisi parameter tersebut. Itulah yang diskusi akademis. Sekarang kamu mengatakan kisah Idris lebih lengkap di Wikipedia. Oke, secara detail, secara terperinci lebih detail. Sebentar dong. Ini saya share. Sebentar. Loh, kita kan sekarang TikTok. saya tanya, Ini lebih lengkap mana kitab Kejadian dengan sains? loh, kita sesuaikan dong. Ini Wikipedia. Ini Wikipedia. Penciptaan menurut kitab Kejadian. Narasi penciptaan Kejadian bahasa Inggris Genesis. Loh, kamu memalukan. kenapa memalukan? Loh, saya sudah mengambil hal yang sama. Parameter yang kamu pakai tadi jelas mengatakan bahwa Loh, kamu sudah sekarang tanya. kamu sudah kadung malu. Ini sudah saya share screen. Tidak bisa. Ini sudah seperti sudah saya share screen. Maka apa yang dikatakan di Wikipedia ini lebih lengkap di Bible. Oke, ini ada penciptaan menurut kitab suci. Ya, silakan. Kamu coba testing. Kejadian alam semesta menurut kejadian alam semesta menurut sains ya. Bukan menurut sains, menurut kitab suci lah. Kau lucu. Sebenarnya begini orang. Sebentar, kau yang aneh. Saya membuat kamu yang aneh. Saya juga menyamakan kisah Idris yang ada di Quran dengan yang ada di Bang Rudi. Jadi begini Bang Rudi. Lucu. Sebentar, biar saya uruskan dulu. Mohon maaf. Serius. Ya, saudara-saudara. Jadi tadi kan diawali ketika Pak Rudi membuat parameter ya, di mana Wikipedia itu di-compare ya, dibandingkan dengan kitab suci. Sebentar. Lalu kita memakai standar yang sama. Kalau mengatakan value-nya, tolak ukurnya Wikipedia, karena Wikipedia mempunyai kapasitas jutaan tera mungkin ya, atau apalah gitu ya, sehingga tidak perlu tebal. Maka saya dari awal sudah bilang, karena saya sudah prediksi akan terjadi chaos. Dunia hologram ya, dimensi hologram seperti ini mau dibenturkan dengan dimensi-dimensi fisik, catatan kertas. Begini loh Pak, saya tidak mengatakan demikian. Maksud saya kita membuat Elsa ini contohnya, ini kan diambil dari Quran ini. Sama dengan kejadian penciptaan hologram dengan contoh fisik berbeda dong. Loh, kan sekarang saya tanya, Bapak percaya nggak bahwa Nabi Idris itu adalah orang yang pertama menulis dengan tangan? Bapak percaya nggak? Enggak, ngapain dicomot-comot sebagian kisah dari jutaan kisah yang ada, sama saya aja. Tidak mencopot Pak, itu kan keyakinan orang Islam itu bahwa kan dia penunggang kuda yang baik. Rujukan kita bukan soal. Sebentar, ini siapa? Itu yang noise itu dari ini. Saya screen dulu nih biar dia tahu sains sedikit lah. Kenapa itu Kristen itu selalu dia bertentangan dengan sains ya? Tidak bertentangan dengan sains. Kalian tidak tahu cara pembanding. Samsung siapa? Samsung. Nih lihat ya, sains menurut Wikipedia. Apakah selengkap ini Bible? Loh, inilah kamu cari penciptaan langit dan bumi menurut kitab kayak tadi itu. Sebentar Rudi, ada yang nyala-nyala lagi Rudi. Ada yang Samsung. Ya, sebentar, tolong dipauskan lagi timer. Siapa ini Samsung ini? Yang mana orangnya? Samsung. Tolong co-host di ini aja. Udah saya keluarkan Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini bahaya nih orang ganggu seperti ini. Silakan dilanjutkan. Ya, saya Rudi, artinya secara real science lebih lengkap penjelasan bagaimana alam semesta ini diciptakan. Parameter yang kamu pakai itu sangat ngawur. Tidak ngawur, buka penciptaan menurut kitab Kejadian. Bandingkan dengan yang di Bible. Sementara saya juga melakukan hal yang sama. Saya nggak mau melayani orang. Jadi tidak fair. Saya mengambil ini luar biasa. Loh, ini kan dari kitab suci. Rudi, diskusi kamu dalam dunia diskusi, Rudi. Ya, kalau kamu diskusi kayak gini dengan arti secara akademis, kamu ditolak, Rudi. Kamu ditolak. Siapa bilang ditolak?
tidak bisa ditolak. Itu sudah jelas. Kapasitas Saya mengambil kisah Idris dan ada kalimat di situ dalam bahasa Arab, daftar 25 nabi. Kamu ambillah penciptaan langit dan bumi di Wikipedia menurut kejadian. Coba Bang Rudi jangan pakai urat ya, karena cukup bakso aja yang ada uratnya. Bakso urat. Oh, namanya. saya nggak pakai Jadi, urat, relax memang saja, begitu relax. cara bicara, Iya. relax. Iya, artinya relax saja. Siap. Ya. Nah, oke, tadi- sekarang relax ya, aku jelaskan Ya. pelan-pelan. Saya mengambil Idris yang ada di Wikipedia. Wikipedia itu merujuk kepada Quran. Silakan ambil pencipta langit dan bumi dari kitab Kejadian. Bandingkan apakah kitab suci yang di Wikipedia Jadi, itu melebihi Bang Rudi, daripada yang ada di Bible Bang tentang Rudi, Kejadian. Silakan. Bang Rudi, ya saya yang jawab ya Bang Rudi ya. Tadi kan saya yang mulai, kita yang mulai ya. Dari awal, kenapa Wikipedia terlibat dalam pembahasan ini? Karena saya bilang mau setebal apa Al-Quran kalau mau dijelaskan secara detail. Lalu Bang Rudi bilang, coba lihat Wikipedia kapasitasnya begitu besar. Bagaimana mungkin ya hologram dibandingkan, compare dengan kertas ya bisa dijadikan Saya parameter. tidak bilang kapasitas Jadi, tadi, tapi iya. yang saya bilang Nah. isinya mengenai kisah Nabi Idris itu lengkap. Dari mana Iya. orang itu dapat cerita-cerita itu yang saya tanyakan. Iya kan saya bilang juga tadi apabila ranting dikumpulkan sebagai penanya, air lautan dijadikan tintanya, di Al-Quran ada itu. Maka saya tidak akan Saya tahu tidak ayat akan itu. bisa menuliskan kekuasaan. Nah kalau dituliskan semua artinya mau setebal apa, mau setebal gunung, terus itu dibawa-bawa, diajarin, dimasukkan ke pesantren yang nggak muat gitu. Mau berapa ton itu kertasnya? Jadi sederhana logikanya. Ya. Kalau Iya, dia mau jangan adil ya, Wikipedia. tolong baca, tolong lihat ini tebal banyakan mana sama Wikipedia ya. Saya sebenarnya malu ya. Saya dengan debatan saya merasa malu. Kita Kejadian ya, silakan. Ya, Nih, silakan. Coba lihat penjelasannya coba. Kejadian 1 ayat 1. Apakah kejadian 1 ayat 1 sepanjang ini Rudi? Itu kan penjelasan. Ini kisah loh. Kisah itu adalah artinya kisah hidup. penjelasannya lebih panjang daripada ayatnya. Tidak. Itu kan Itu yang kisah. kamu Ini loh. pahami, Ini namanya kisah. konteks, Idris. Rudi. Idris adalah tokoh yang namanya disebut dalam Al-Quran. Saya tidak tanya Kamu apa terlalu keterangan. pakai artinya. Saya mau tanya ini loh tentang kisah-kisahnya itu. Kisah-kisahnya. Tidak. Tidak. Debat senior sampai kayak gitu Rudi. Sebentar. Loh, yang malu itu Artinya- dirimu. Saya tak perlu malu. Sebentar, Kenapa malu? Artinya Kisah Nabi Idris harus kamu lihat. Dikatakan Nabi Idris penulis dengan pena, penunggang kuda yang baik, penjahit. kalau saya Dari bawa mana kamu itu? bicara, Dari mana? kamu akan ini. Bagaimana? Tidak, saya slow. Bagaimana sebenarnya? Tidak, saya slow. Rudi. Saya slow. Rudi. Iya, tapi kasih kesempatan lawan diskusi kamu bicara. Dari tadi kan kamu berbicara. Ya cek. Ya, di sudah saya dalam kasih kok. dalam- Di Rudi, ketika kamu berbicara tentang Nabi Idris, datang penjelasannya. Kamu tahu nggak apa Nabi Idris itu sama saja dengan Hermes? Paham nggak kamu sejarahnya? Paham nggak apa filsuf Yunani Zeno yang mengatakan Idris adalah apa Hermes? Kamu paham nggak siapa Hermes? Coba saya tanya. Loh, Kamu itu kalau cuma ada di kamu kitab doang, suci. kamu pelajari tanpa Oh tidak. Kalau ada di kitab suci, Obdabis. Oke, Rudi ya. Sekali Ya. lagi jangan memakai argumentasi. Belum, nggak usah dipanjangkan. Sudah habis waktu. Waktu dah habis. Udah. dulu. Ya mudah-mudahan kita jangan baper ya, tapi lapar aja Siap. lebih enak daripada baper. Ya, Siap. lapar aja. Ya, oke. Nggak tahu. Iya, sudah. Ya. Iya, karena Oke. karena konklusi Yesus Tuhan atau utusan itu kan nggak mungkin diucapkan itu. Konklusi itu tidak akan pernah bisa ditemukan. Maka kita mengambil, kita mungkin bisa merujuk ya. Kita mengambil konklusinya. Pendengar siapapun bisa mengambil satu konklusi dengan Biar apa yang kita pendengar bahas tadi. saja. Ya betul. Gitu ya. Siap. Oke, terima kasih dari pihak kedua belah pihak yang telah memberikan di sesi battle ini ya, sesi battle yang terbagi menjadi 3 bagian ini. Dan sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, itu sesi closing statement dari kedua tim, yaitu tim Muslim dan tim Kristen. Karena yang opening tadi adalah dari pihak Muslim, dan sekarang dipersilakan untuk Bang Rudi sama Pak Herman untuk closing statement. Namun sebelum itu, untuk para partisipan yang nanti ingin bertanya atau memberikan tanggapan kepada kedua tim,
silakan untuk segera raise hand dimulai dari sekarang. Ayo, untuk partisipan yang ingin bertanya nanti, silakan raise hand dimulai dari sekarang. Oke, sudah ada 4. Nanti untuk selanjutnya nyusul saja ya partisipan. Baik, silakan Bang Rudi dan Pak Herman untuk memulai closing statementnya. Waktu Monggo, akan Pak Herman, berjalan silakan. pada saat Anda mulai berbicara. Bang Rudi mungkin silakan bisa minum dulu. Tadi Pak Herman sepertinya Ya. banyak menyimak nih. Bang Rudi silakan minum dulu, Bang. Silakan Pak Herman. Ya, oke. Saya tadi diam aja karena memang tidak cocok dengan topik. Jadi oke lah, saya akan coba. Pertama, saya mengkritik pikiran manusia menurut pandangan Alkitab. Ya, dalam 2 Korintus 3:14 dikatakan, pikiran mereka telah menjadi tumpul, ya, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap melubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Jadi di dalam 2 Korintus 4:4 disebut, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirnya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Itu yang saya katakan tadi, bahwa filsafat, pemikiran zaman itu membutakan pikiran orang-orang yang belum bertobat. Ya, mereka tidak mungkin bisa mengenal Allah sebelum ada pertobatan, sebelum ada kelahiran baru, sebelum diberikan hidup yang baru. Ya. Di dalam Markus 7:21 dikatakan, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Dari dalam hati timbul segala pikiran jahat. Jadi jelas ya, sifat sinful nature daripada manusia itu membuat semua pikiran manusia, akal budi manusia, logika manusia adalah budak daripada hatinya. Hatilah yang menentukan kemana tujuannya, apa penafsirannya, apa presupposisinya, sudah terbentuk dalam kepalanya, tapi yang paling menentukan itu adalah hatinya. Ya, betapa jauhnya pikiran Tuhan dengan akal budi manusia itu disebutkan di dalam Yesaya 55:8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi ada perbedaan kualitatif yang tidak terhingga antara logika manusia ya dengan kebenaran Allah. Karena apa? Logika manusia itu adalah ciptaan terbatas dan sudah bersifat sinful nature, ya. Sudah polusi, ya. Sedangkan Allah itulah transenden, ya. Allah itu transenden terhadap hukum alam, transenden terhadap ruang dan waktu. Jadi Allah itu adalah wilayah supralogika, bukan wilayah logika manusia. Tetapi bukan berarti bahwa manusia itu tidak menggunakan rasio. Jadi orang Kristen itu adalah rasional, tapi bukan rasionalis. Ya. Bedanya rasional dengan rasionalis adalah rasional kita menggunakan rasio di dalam memahami dalam hidup ini, tetapi tidak menjadikan rasio itu sebagai sesuatu yang absolut, yang mutlak dalam memahami Allah. Ya. Oleh karena itu selalu ada perbedaan ya antara pahaman Muslim dengan pemahaman Kristen karena terlalu menekankan kepada aspek rasio, ya. Jadi ya kelihatannya saudara kita di Muslim terlalu menggunakan aspek rasio, sedangkan menurut saya rasio itu adalah rasio yang sudah polusi. Oleh karena itu saya mengutip bagaimanakah rasio orang Kristen. Di dalam Roma 12:2, saya baca dalam bahasa Inggris ya karena lebih jelas. And be not conformed to this world, but ye be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect and will of good. Jadi berarti orang Kristen itu harus mentransformasikan akal dan pikirannya, ya, pembaharuan, ya, itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus supaya kita bisa membuktikan dan mengenal apa yang baik, apa yang acceptable, dan apa yang perfect daripada kehendak Allah, ya. Di dalam 1 Korintus 2:16 dikatakan, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, ya. Jadi akal budi kita lah akal budi yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. 2 Korintus 10:5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia
untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kembali lagi, hermeneutika yang benar adalah hermeneutika yang pikiran ditaklukkan kepada standar yang tertinggi. Standar yang tertinggi itu bukan filsafat, bukan aksioma, bukan dalil sains, ya, tetapi adalah wahyu kebenaran Tuhan, ya. Karena hidup manusia itu yang paling penting, ya, yang ultimate itu adalah mengenai nasib pada akhir zaman, ya. Apakah itu filsafat, apakah itu sains, tidak bisa menjawab hal-hal yang metafisik, ya. Apalagi semiotika. Semiotika itu hanya bisa menganalisa tanda-tanda yang bersifat fisik. Dan keputusan daripada semiotika tidak diuji berdasarkan firman Tuhan. Padahal Alkitab sudah mengatakan, ujilah semua, ya, ujilah roh, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi perintah daripada Alkitab itu adalah kita harus menguji. Udah selesai ya, udah 35 menit. Oke, silakan Pak Rudi. Oke, terima kasih Pak Herman. Kalau dari saya menambahkan begini, saya tetap mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kenapa? Tidak satu manusia pun yang bisa memberi kuasa untuk menghidupkan orang mati kepada manusia lain. Ingat ya, memberi kuasa. Bukan saya bilang menghidupkan orang mati, karena rasul-rasul pun bisa menghidupkan orang mati. Itu pun kuasanya dari Yesus, bukan dari Bapa langsung, tetapi Yesus yang memberikannya. Kemudian, kalau kita bicara tentang di dalam ajaran Islam, surah 28 ayat 30 itu sangat jelas mengatakan dari sebatang pohon. Terserah mau apa kalian terjemahkan. Intinya Tuhan menggunakan pohon itu untuk menyampaikan firman-Nya kepada Musa. Dan Musa menjawab, ya Tuhan. Artinya ada interaksi Musa di hadapan pohon itu. Ketika dia hadir dalam menyampaikan firman melalui sebatang pohon, kita tidak pernah melakukan yang namanya perdebatan. Tetapi ketika Tuhan menyampaikan melalui daging atau manusia, semua orang akan melakukan perdebatan. Itulah sebabnya saya pernah mengatakan bahwa Tuhan salah turun ke bumi dalam tanda petik. Andai kata Tuhan turun ke bumi dalam wujud batu, dan batu itu bisa bicara dan bisa berjalan, percayalah semua manusia akan menyembah dan tidak ada yang berselisih paham. Tetapi karena dalam wujud manusia maka terjadilah perselisihan paham. Dan itulah yang sering saya katakan, bahwa manusia itu akan melihat bahwa dia sama dengan yang datang ini, sehingga mereka menolak itu mentah-mentah. Kemudian bahwa Nabi Isa itu bahwa bukannya Yesus, bukan dilihat dari segi tata bahasa atau bahasanya, tidak demikian, atau tulisannya, tetapi memang ada perbedaan kisah hidup, bahwa Nabi Isa dan Maryam itu hidup di tahun 6610 sampai ke atasnya, sementara Yesus itu hidup di tahun 1 atau masih itu awal-awal masih abad ke-1. Itu sudah berbeda sekali. Sehingga memang betul kalau dikatakan Nabi Isa adalah manusia, silakan, kami tidak pernah mengganggu-gugat. Tetapi bagi kami Yesus adalah Tuhan, kalian juga tidak bisa mengganggu-gugat. Dan kebetulan kita ini berada di dalam ruang perdebatan, sehingga itu bisa kita ulik atau kita bongkar. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah hak masing-masing agama. Tidaklah bisa kalian langsung mengatakan Yesus tidak Tuhan, itu tidak bisa. Nah, sebagai penutup, saya berterima kasih kepada ISDN ini, berterima kasih kepada si Farhan, sama Pak apa tadi ya, lupa aku satu lagi, baru Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Dan jujur baru kali ini saya berdebat 2 lawan 2 ya, jadi saya agak bingung tadi nih. Tetapi puji Tuhan, Pak Herman bisa mengimbangi secara apa namanya ya, orang-orang bangku kuliahan. Dan saya memang selalu misi saya menggunakan bahasa-bahasa kampungan biar bisa dicerna orang banyak, karena sasaran kita adalah orang banyak yang memperhatikan hal ini. Ya, terima kasih juga kepada semua penonton ya. Kalau tidak ada kalian maka tidak ada acara ini, dan terima kasih kepada lawan-lawan debat kami, karena kalau tidak ada kalian juga kami tidak akan bisa berdebat. Mungkin kami hanya monolog dan monolog, dan itu akan membuat orang sangat membosankan. Nah, sebagai penutup, saya hanya bisa mengatakan bahwa kalian bertanya, apakah Tuhanmu mampu? 1 juta pertanyaan kalian akan dijawab. Tuhan kami serba maha dan serba mampu. Apakah Tuhanmu datang bisa memindahkan matahari ke sungai? Jawabnya pasti bisa.
Apakah Tuhanmu bisa membelah bumi ini? Pasti bisa. Apakah Tuhanmu bisa memindahkan manusia ke luar angkasa? Jawabnya pasti bisa, karena dia adalah Maha Kuasa. Tetapi satu kelemahan Tuhan itu semua, tidak bisa turun ke dalam dunia menjadi manusia, karena itu akan diingkari. Dan 1-0 untuk orang Kristen, karena Tuhannya bisa apapun. Ya, 1-0 sudah membuat petanding sepak bola menjadi juara dunia. Sekian dan terima kasih. Salam. Iya, terima kasih untuk Pak Herman dan juga Bang Rudi Yohanes yang telah memberikan closing statementnya dari sekian Kawan-kawan, itulah debat sampai babak kedua ya. Babak ketiga ini penanya yang bertanya kepada kami, dan ini saya pindah lagi ke siaran berikutnya kawan-kawannya. Kenapa begitu? Ini atas permintaan daripada penggemar, karena kata mereka apabila kami menonton ulang tidak panjang langsung 2 jam ya, tetapi bisa step by step, jadi enak kata mereka. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Setelah ini saya istirahat dulu, karena mereka yang bicara nggak usah didengar karena mereka pasti penutup ya, apa yang nggak bisa mereka katakan ya. Habis ini kita ganti siaran dan kita ganti channel ya kawan-kawannya. Sabar ya kawan-kawannya. Itu tidak usah kita dengarkan apa mereka bilang itu. Ya, sebentar ya. Nah, saya sudah buat judulnya ini ya.